Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Putrina Herman dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Jadi, saya di sini ingin sedikit mempresentasikan mengenai produk saya, yaitu kebab. Sebelumnya saya dari nomor absen 26. So, langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan tentang makanan kebab. Jadi, apa itu kebab? Kebab adalah hidangan yang terdiri dari potongan daging, biasanya daging sapi, daging ayam, atau domba, yang ditusuk dan dipanggang di atas api terbuka atau dipanggang di atas pemanggang datar. Kebab sering disajikan dengan roti pita atau tortilla, ditambah dengan sayuran segar seperti selada, tomat, bawang bombay, serta berbagai jenis saus seperti saus tomat, saus pedas, saus bawang putih, dan yogurt. Nah, selanjutnya ada logo produk. Seperti yang bisa dilihat di gambar, jadi ini adalah logo produk dari produk saya. Di sini ada STP, ada segmentation atau segmentasi. Kebab & Co memiliki segmen penggemar usia remaja hingga dewasa, pria atau wanita di berbagai daerah di Indonesia. Lalu selanjutnya ada targeting atau penetapan target pasar. Target penjualan Kebabs & Co adalah pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran yang mencari makanan cepat dan praktis dengan harga yang terjangkau. Lalu yang terakhir ada positioning atau posisi pasar. Kebab & Co dibuat dengan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dengan berbagai pilihan sayur dan topping yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan. Kebab kami adalah pilihan makanan cepat saji yang lezat dan terjangkau, cocok untuk gaya hidup aktif dan sibuk. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yang dimana kekuatan produk kami yaitu mempunyai atau menggunakan kualitas bahan baku yang segar dan berkualitas tinggi. Yang kedua, proses penyajian yang cepat dan efisien. Yang ketiga, variasi menu yang dapat menarik berbagai selera pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu brand image sebagai makanan sehat dan enak. Yang dimana kalau misalnya kita sudah mempunyai brand image yang bagus di mata pelanggan, pasti pelanggan bakalan lebih sering untuk membeli makanan atau produk kita. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu biaya bahan baku yang mungkin akan tinggi. Lalu yang kedua, ketergantungan pada lokasi untuk menarik pelanggan. Karena lokasi ini sangat penting, yang dimana kalau misalnya kita mempunyai lokasi berjualan yang strategis, pasti bakalan ramai gitu untuk pelanggan datang ke tempat kita berjualan. Lalu selanjutnya ada persaingan dengan banyak pilihan makanan cepat saji lainnya. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar makanan cepat saji dan tren makanan sehat. Yang kedua, potensi ekspansi ke daerah baru dan berbagai saluran distribusi seperti online delivery dan food truck. Lalu ada kolaborasi dengan aplikasi delivery makanan untuk meningkatkan jangkauan pasar. Lalu selanjutnya ada threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan ketat dari merek kebab lainnya dan restoran cepat saji. Lalu ancaman yang kedua ada perubahan tren makanan yang dapat mempengaruhi minat konsumen. Lalu yang terakhir yaitu adanya fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Lalu selanjutnya ada alat pembuatan produk seperti yang bisa dilihat di gambar. Yang pertama, kita menggunakan kompor. Lalu yang kedua yaitu pisau. Lalu yang ketiga ada talenan. Dan yang keempat yaitu wajan. Lalu selanjutnya ada bahan yang digunakan yang paling penting banget yaitu daging sapi. Yang dimana daging sapi ini per kilogramnya itu harganya 120.000. Tapi kita juga bisa menggunakan daging lain seperti daging ayam atau daging domba. Lalu yang kedua, bahannya itu tortilla atau roti, yang dimana per packnya itu harganya 30.000. Lalu ada sayuran. Aku di sini menggunakan sayurannya yaitu paprika, harganya 30.000 per kilogram. Lalu bawang bombay per kilogramnya itu 20.000, dan selada sama seperti bawang bombay, harganya 20.000 per kilogram. Lalu ada saus pedas atau tomat yang dimana harganya itu 25.000 per botol. Lalu yang terakhir ada mayonnaise
harganya 25.000 per kilogram. Selanjutnya ada cara pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu tumis bawang bombay hingga harum. Tumisnya itu di wajan ya, di wajan yang sudah dipanaskan. Lalu yang kedua, potong-potong daging lalu panggang hingga berubah warna hingga kecoklatan. Lalu panaskan roti pita atau tortilla di atas pemanggang tanpa minyak. Lalu letakkan roti atau tortilla di atas talenan dan isi dengan sayuran seperti selada, tomat, dan bawang bombay, juga daging yang tadi sudah dipanggang. Lalu tambahkan saus atau mayones sesuai selera. Setelah itu gulung tortilla dengan rapi, lalu bungkus dengan kemasan dan kebab siap disajikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung HPP-nya. Namun sebelum menghitung HPP-nya, pertama-tama modalnya itu kita cari dulu nih berapa. Nah, modal yang aku keluarin yaitu 270.000. Lalu ada biaya tambahan yaitu dari transportasi dan promosi, yang dimana transportasinya itu biaya tambahannya 10.000, lalu promosinya juga 10.000. Nah, biaya promosinya ini dari mana sih 10.000? Dari kuota internet yang kita beli. Karena mempromosikannya itu lewat digital, yaitu lewat Instagram, lewat Facebook, atau TikTok dan yang lain-lainnya. Lalu di sini ditambah-tambahin semua, yaitu 270.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 lagi, yang hasil akhirnya itu adalah 290.000. Nah, setelah ketemu semua total modalnya, baru kita hitung HPP-nya. Jadi untuk ngitung HPP-nya yaitu total modal dibagi dengan jumlah produk, yang dimana total modalnya tadi itu 290.000 dibagi jumlah produknya 50 pieces, karena saya menjual 50 pieces kebab, yang hasilnya itu 5.800 per pieces. Lalu ada laba yang diharapkan 60%. Cara ngitungnya itu laba yang 60% dikali 5.800 sama dengan 3.480 rupiah. Lalu harga jual. Cara ngitung harga jualnya itu labanya ditambah HPP-nya, yang dimana labanya itu tadi kan 3.480 ditambah HPP-nya 5.800 sama dengan 9.280 rupiah per pieces. Karena itu adalah harga yang orang-orang gak mungkin bisa bayar karena ada 280 rupiah, jadi kita langsung genapkan saja ke 9.500 per pieces. Lalu laba yang diperoleh adalah 9.500 dikali 50 pieces. Kenapa? Karena 50 piecesnya itu adalah jumlah produk yang kita jual. Lalu hasilnya itu adalah 475.000. Nah, 475.000-nya ini dikurang dengan modal, yang dimana modal tadi itu adalah 290.000, yang hasil akhirnya adalah 185.000. Ya, sekian presentasi yang sudah saya jelaskan dan sudah saya paparkan. Sebelumnya saya memohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penggunaan kata yang kurang mengenakan. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.